Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di channelnya Kelas Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu capaian pembelajaran yang ada di materinya informatika. Ini juga ada di tingkat SMP maupun di tingkat SMA, yaitu capaian pembelajaran elemen berpikir komputasional atau BK, atau biasanya disebut dengan computational thinking atau CT. Nah, apa sih tujuan pembelajaran dari belajar berpikir komputasional ini? Nah, pada bab berpikir komputasional, kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Kemudian, apa sih capaian pembelajarannya? Nah, siswa atau murid mampu menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Nah, untuk permulaan di persepsi, kita akan analogikan cerita tersebut. Nah, banyak peralatan dan aplikasi di dunia digital sekarang ini menggunakan komputer. Komputer dan aplikasinya dibuat oleh ahli informatika sehingga membuat komputer tampak seperti mesin yang cerdas. Namun, benarkah komputer itu cerdas? Bagaimana komputer bisa melakukan tugas seperti manusia? Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Apa itu berpikir komputasional? Nah, melalui berpikir komputasional ini atau computational thinking ini, kalian akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama dalam BK ini ialah penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Nah, kemudian ada 4 fondasi berpikir komputasional. Pertama, ada abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Abstraksi adalah menyerikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Kemudian yang kedua ada algoritma. Nah, algoritma jelas ialah menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Jika langkah yang runtut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. Kemudian yang ketiga dari 4 fondasi berpikir komputasional ini ada dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan suatu masalah yang kompleks ke dalam bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diolah. Kemudian yang terakhir dalam 4 fondasi berpikir komputasional ini adalah pengenalan pola atau generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Jadi dilihat dulu tuh, kalau misalkan ada masalahnya yang sejenis, berarti memang masuknya ke pengenalan pola. Nah, nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas satu persatu tentang 4 fondasi berpikir komputasional ini. Sampai sini dulu, sampai jumpa.